podcast 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 Bray, jangan lupa di subscribe, like and comment di share ke seluruh dunia. seluruh dunia. Mantap. Bener sih, gue sih aslinya sih Jakarta, Bray. Ya. Sira wis makan durung kan. Ya, istri gue mungkin sekarang lagi hamil ya kan. Bokap gue kan nyesel. Lu bayangin aja lu nggak pernah pulang bokap gue. Iya loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selamat jumpa lagi nih. Selamat berpuasa untuk yang menjalankan puasa dan semoga hari ini diberi kelancaran selalu. Amin. Nah, kali ini balik lagi di channel kita yaitu Review Bray. Nah, kali ini kita akan membahas suatu bukan masalah sih, bukan suatu masalah dan juga bukan suatu yang membuat orang-orang tuh tersedih, bukan. Tapi kalau penasaran jangan lupa terus ditonton ya channel kita nih. Kali ini kita akan membahas apa, Bre? Bahas apa dong? Membahas kehidupan Bray Ivan nih. Yeah. Selama dia ada di Tangerang, merantau sendirian. Ya, Om. Boleh. Oke. Oke. Gimana? Siap gak? Apa yang mau lu tanyain ke gue? Jadi gue mau tanya nih Kipan. Dulu itu lu merantau lu awal aslinya tuh dari mana sih, Bray? Bener sih, gue sih aslinya sih Jakarta, Bray. Jakarta. Cuman orang tua gue, ibu gue tuh Indramayu. Bokap gue Betawi asli, orang Celduk. Bokap gue. Nah, cuman rata-rata keluarga gue ada yang di Jawa, asli Jawa, ada yang asli Jakarta. Karena gue lahir dari sini, jadi gue asli Jakarta, Bray. Kalau misalnya gue lahir di kampung, gue asli Indramayu mungkin. Itu tuh sih. Jadi lu asli Jakarta ya? Asli Jakarta. Berarti Tapi kalau gue bahasa Indramayu bisa, Bray. apa tuh yang lu bisa dari bahasa Indramayu? Jangan coba lu buat kata bahasa Indramayu dan sama artinya gitu. Sira wis makan durung. Apa tuh artinya? Kamu udah makan belum? Oh gitu. Kalau misalnya bahasa Jakartanya sih, lu udah makan belum? Atau Sira garap mendi. Sira garap mendi itu lu mau kemana? Tujuan lu mau kemana? Oh, kita garap dolan. Garap dolan tuh pengen dolan, pengen main gitu. Oh iya. Keren lu, Bre. Jadi walaupun lu lahir di Jakarta tapi lu tetap menguasai bahasa Indramayu ya. Tuh. Keren. Nah, terus awal mulanya lu di Jakarta tuh berapa lama tuh, Bre? Awal mulanya gue di Jakarta sih, gue udah lama sih Jakarta, udah lama banget. Cuman gue waktu itu pernah sekolah gue di Payaran di kampung selama 3 tahun. Itu jadi gue bisa tahu bahasa Indramayu kayak gitu. Jadi gue sekolah pas pelayaran SMK dulu, gue di Indramayu pelayaran gitu, Bray. Jadi sekarang gue balik lagi sih ke sini. Setelah lulus gue balik lagi ke sini. Nah, lu pas balik ke sininya tuh di tahun berapa kalau lu ingat? Dan umur lu tuh umur berapa saat itu? Waktu itu sih gue di tahun 2018 ya. Itu seinget gue sih 2017 2018 lah. Itu di umur gue sekitar 20 atau 21 tahun gitu. Itu sih gue kesini nyari kerjaan sih di Jakarta. Memang sih tadinya gue di kampung juga nyari kerjaan, dagang kan, dagang es kelapa, dagang semuanya lah. Gue kerja di komputer. Gue dulu memang pelayarannya jurusan komputer, Bray. Jadi gue yang bikin gaming, yang bikin website sekolah, kayak stok barang di stok, terus kayak pengiriman dari gudang ke sekolahan kayak gitu sih, Bray. Tapi lu nggak mencoba untuk memperdalami lagi atau menekuni apa yang lu udah coba kayak buat gaming atau apa gitu, Bray? Kenapa lu nggak mencoba ke situ lagi, Bray? Kenapa lu sekarang malah beralih profesi gitu? Gua sih tadinya tujuannya mau ke situ, Bray. Gua udah lulus juga sebenarnya, udah lulus SMK itu gua udah
diajak bikin website di suatu sekolahan. Jadi webnya itu tentang yaitu database tentang eh, data-data sekolahan lah, tentang kursi. Pokoknya properti di sekolahan itu gue udah diajak, cuman satu gue mungkin tergiur karena gue pengennya kerja Jakarta. Dulu gue udah ditawarin sama guru gue, lu kalau ikut sama gue, kalau misalnya lu bisa bikin ini website ini lu gue kasih 50 juta. Dan di situ gue bingung karena kan ilmu gue ibaratnya belum terlalu mahir ya kan, belum ini juga lah, gue harus belajar lagi gitu. Kalau kalau misalnya dia ngajak gue nih ya kan, tapi gue nya nggak mau karena kenapa, gue belum cukup. Cuman kata dia bilang udah nggak apa-apa saya ajarin ya kan, saya ajarin saya ini, tapi setengah-setengah baginya. Nah di situ posisi gue udah ngelamar kerja di lewat email. Posisi di Jakarta, gue ngelamar kerja lah, namanya baru keluar sekolah ya kan. Udah gue dari situ proses itu memang lama sih, pembuat itu memang hasilnya gede dan memuaskan. Tapi gue mikir keluarga gue sih memang kurang, ibaratnya keluarga yang nggak terlalu mapan, nggak terlalu inilah ya kan. Gue mikir gue ini kerja dulu aja kali lah, kerja dulu baru gue bisa ngebagiin orang tua gitu kan. Nah di situ gue bilang ya udahlah gue kerja dulu. Akhirnya gue kerja udah. Jadi gue bilang sama guru gue batalin itu. Memang sih proyeknya itu selama 4 bulan 5 bulanan sih gitu. Tapi lu ketika lu batalin itu lu ada gak sekarang nih nyesel gua nggak ngambil waktu itu, nggak ngambil ajakan guru gua gitu, atau lu lebih nikmat atau lebih lebih bahagia sekarang, atau lu merasa ya mungkin itu bukan jalan gua tapi ya sekarang gua udah nemuin jalan gua gitu, atau lu merasa masih nyesel gitu? Gua sih ibaratnya nyesel sih pun ada, nyesel pun ada, tapi yang gua rasa sih ya udahlah, kata ini kan keputusan gua ya bro ya, keputusan gua yang ibaratnya buat gua tuh lebih banyak pengalaman lah ibaratnya kayak gitu kan. Memang sih di situ memang pengalaman komputer itu memang sekarang tuh lebih penting. Ada sih rasa nyesel itu gua ada banget, tapi gua mungkin dulu ya kalau misalnya memang gua nggak tergiur atau gua nggak pengen kerja ya kan dan fokusin itu, mungkin gue jadi ini kali gamers, bukan gamers jadi artinya Pencipta pencipta aplikasi gamers kali ya. Oh. Gue udah waktu itu udah pencipta aplikasi gamers Mario Bros Oh, gitu. sama temen gue. Udah pencipta game Mario Bros, cuman belum gue tampilin lagi. Udah dibuat aplikasinya udah, sama gue udah buat sistem website dari HP. Jadi gue udah bisa buat sistem HP dulu tuh. Dari zaman gue sekolah. Jadi kayak sistem HP yang sekarang nih, itu gue udah bisa. Jadi tinggal masukin aplikasi. Jadi lu ibaratnya gue tinggal beli si cupnya HP doang, sistem HP-nya gue udah buat tuh. Cuman satu itu gue orangnya pengen terburu-buru, pengen dapet cuan sih ya, tapi sekarang gue merasa nyesel sih kayak gitu. Jadi oke. Udah tadi gue nanya-nanya itu, sekarang gue mau tanya-tanya dengan topik yang berbeda. Jadi sekarang gue mau nanya, selama lu di sini kan udah lama juga nih ya, Udah lama. merantau ya, dan lu udah mencoba kerja di mana-mana ya, Ya. udah keliling lah ya. Ya. Nah, terus pengalaman lu selama lu merantau di sini, pokoknya selama lu merantau di kota manapun, jauh dari orang tua, pengalaman yang paling lu alami dan itu pengalamannya sangat-sangat gimana ya menurut lu, kayak sedih atau gimana, apa tuh yang lu pernah rasain selama lu merantau gitu, atau lu benar-benar susah banget gitu? Ada gak pengalaman yang lu pernah alami gitu? Ada sih, bata pengalaman hidup tuh pasti ada, Bray. Pengalaman hidup tuh pasti ada karena seseorang nggak ada yang namanya pengalaman hidup, ya kan? Pasti ada pengalaman hidup. Kalau pengalaman hidup gue yang paling gue berat ya ibaratnya ya, kesusahan atau apa sih? Sebenarnya sih gue sih orangnya dulu sih gue masih tinggal sama kakak, cuman semenjak gue udah nggak tinggal sama kakak ya gue tinggal sendiri. Tapi alhamdulillahnya
mungkin Allah bantu kali ya, gue selalu berusaha berdoa ya kan sama Allah supaya gue dapat kerjaan gitu Bray, gitu maksudnya dalam arti gue tuh mudah nyari kerjaan ibaratnya itu benar dibantu sama Allah tuh, dibantu sama yang maha kuasa Allah ya kan. Gue nyari kerjaan gampang ya kan gitu. Udah sih kalau paling masalah terberat sih sekarang kan gue udah punya istri nih ya kan. Ya, istri gue mungkin sekarang lagi hamil ya kan, lagi di kampung gitu, lagi di kampung sih, jadi mau lahiran di sana. Jadi istri lu merasa lu terberatkan nggak? Enggak sih, Nggak. merasa gak terberatkan karena memang itu sih tujuannya emang lebih baik sih di kampung itu, karena kan memang satu dia lagi pengen juga dekat sama orang tuanya di kampung. Orang tua cuman kan di kampung cuman berdua kan, eh, papanya dia sama emaknya dia ya kan. Jadi dia tuh pengen bini gue di kampung tuh pengen satu ya memang makanannya buah-buahan terus ya kan, kalau di kampung kan sayur-sayuran lebih enak lah gitu kalau di kampung. Dan kalau di kampung itu memang sih keluarganya dia juga banyak Bray, karena kan dia asli kampung sana Jawa Tengah Cilacap ya. Jadi biar apa kalau misalnya kita di rumah gua nih, di rumah gua yang ini, di perumahan gua ya kan, tapi itu gua takutnya sendirian dia gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang gua udah ada inilah ibaratnya rumah lah buat dia lah gitu kan, walaupun kecil ya kan, penting gua adalah gitu walaupun masih inilah. Ya wajar lah, namanya istri mungkin pengen di deket sama orang tuanya saat dia hamil gitu ya. Kan lu juga sibuk kerja ya kan. Jadi kasihan juga istri juga pasti kan di rumah sendirian, mau apa-apa juga susah, bener gak? Gitu. Terus apa nih tips and triknya nih kalau misalkan lu udah lu kan udah lama nih nggak jumpa juga ya, pasti kan kangen banget kan, kangen segala apapun lah lu kangen pasti ya, mau ngeliat apanya semua. Nggak, maksud juga ngeliat istri lo ya kan, kangen ya gitu. Wajar lah memang kalau istri pengen deket orang tuanya, apalagi kan kondisi lagi hamil ya, dan lu juga kan sibuk kerja, pasti kan istri lu kasihan kalau di rumah sendirian ya. Ya, Benar. Cuman gue mau tanya sama lu nih, kalau udah ketawa aja sih, kan gue belum ngomong. pertanyaan lo itu membuat gua kepikiran sesuatu Gitu. dengan hal yang tidak diinginkan para wanita lain. Emang apa tuh? Gue pengen tahu yang lu pikirin sekarang. Mungkin sih yang dalam pikiran gua ya, lu belum bertanya aja pun gua udah ketawa. Kenapa? Karena pemikiran cowok tuh ya kan, pemikirannya suatu hal-hal yang negatif. So tahu amat lu negatif. Kalau cowok itu kalau misalnya memang tentang wanita lah ibaratnya, pasti ada aja lah yang pemikiran negatif ya kan, pemikirannya jauh dari harapan yang lu pertanyakan gitu. Jadi lu pengennya mendalami gua nih, pertanyaan tuh yang benar-benar gua masuk ke dalam dunia luar gitu ibaratnya, dunia imajinasi gitu. Ya terus gimana nih? Gue kan belum nanya nih, sekarang gue tanya. Ya. Jadi gue cuma pengen tanya ke lu, gimana sih tips and triknya nih, lu benar-benar bisa bertahan hidup sendirian gitu, jauh dari istri juga, ya kan? Ya. Bahkan kan mungkin ada aja godaan-godaan, ya kan? Benar gak? Benar. Gimana? Coba, gue mau tahu, lu jelasin. Gue sih emang nikah sih baru Bray ya. Ibaratnya gue nikah tuh baru berapa bulan lah. Nah, apalagi kalau baru-baru gitu biasanya rentan tuh. Tapi ya insya Allah lah, hati gue lah masih tetap di sama bini gue. Tapi ya Hati lu yang semuanya apa? Cuman setengah doang hati lu? coba lu mau lihat hati gue. Gak, ke bini lu setengah doang atau full nih hatinya? Untuk ke bini gue sih sepenuh hati Bray. Harus sepenuh hati. Karena apa? Wanita itu inginnya dicintai, bukan inginnya dicintai, disayangin dan dimanja kalau wanita itu. Ya. Tapi lu kok nggak pernah manja-manja bini lu? Kan jauh. Iya, justru itu. Gua kan di sini nyari cuan buat dia juga, buat anak gua nanti. Ya. Ya
bini gua waktu itu memang sih gua baru nikah 2 bulan ya, 2 bulan. Maksudnya bulan bukan yang sekarang ya, sekarang bini gua kan udah 9 bulan lah ya. Gua baru nikah 2 bulan, 2 bulan bini gua hamil. Ya 4 bulan lah, 4 bulan gua di rumah itu ya bini gua minta di kampung aja karena satu memang jam kerja gua tuh memang panjang Bray. Jam kerja gua tuh memang dari pagi kadang bisa sampai malam. Ya. Jam kerja gua ya kan. Gua, Jadi gimana? ya gua takutnya bini gua tuh kesepian karena posisi gua tahu berangkat pagi pulang malam ya kan, takut kesepian, takut juga nanti hamil besar ya kan, takut kenapa doang. Gue sih ngerinya itu. Jadi tips and triknya gimana nih? Tips and triknya lu bisa melewati ini semua nih. Tips and triknya sih itu ini sih apa namanya, lu selalu dekat sama yang maha kuasa lah, satu sama satu lagi lu harus ini sih kata punya mental hati yang udahlah ini cukup satu, ibaratnya cukup satu aja belum habis ya kan, masa harus 2 gitu. Memang sih dalam ini ya agama kita ya Islam lah ibaratnya itu boleh lah ibaratnya berisi 4 tapi harus adil kan. Tapi kalau gue sih lu ada rencana? enggak sih, nggak ada rencana kalau untuk istri 2 atau 3 ya kan, istri 1 aja lah ibaratnya gitu. Yakin gue harus yakin karena kita harus susah bareng ya kan, susah bareng sukses bareng Bray gitu. Kalau ganti oli gimana ganti oli? Kalau soal ganti oli sih kalau soal ganti oli sih gua pulang kampung Bray, pulang kampung lah, selalu gua pulang kampung. Enggak sendiri enggak dong, masa gua sendiri begini sendiri, jangan. Ya triknya itu ya itu jaga hati ya kan. Memang sih wanita orang lain itu kelihatannya lebih menawan. Oh gitu. Lebih. Kok lu bisa ngomong wanita orang lain sih? Emang lu suka liatin wanita orang lain? Bukan. Lebih menggoda juga, tapi emang lu suka tergoda sama wanita itu? Enggak tergoda, cuman enak dilihat. Tetap kok lu enak banget sih ngeliat. Tapi lu suka ngeliat cewek-cewek gitu. tapi tetap hati gue buat bini gue tersayang, bro. Tapi mata lu buat bini lu gak apa buat wanita lain? Enggak lah, mata gue mah buat bini gue tetap. Tapi kalau misalnya di depan gue lewat begitu ya tetap nggak berterlewatkan. Yakin lu? Nggak apa-apa nih kalau bini lu lihat. Tenang, istriku tenang, hatiku masih ada kamu. Kita bahagia sama-sama, sukses bareng-bareng. Amin. Sekarang gue mau nanya, orang tua lu gimana nih kabarnya nih untuk bapak lu? Apa masih ada, sama ibu lu gimana nih kabarnya? Bokap gua? Ya misalnya nih gue nggak tahu nih sama sekali nih. Ya. Gue mau tahu misalkan lu gimana sih, orang tua lu masih adakah semua atau gimana? Alhamdulillah sih bokap gua, ibaratnya bokap kandung masih ada, ibu tiri masih ada sih, alhamdulillah. Baik-baik aja sekarang sih. Memang sih dulu gua ditinggal pas waktu kecil, ibu gua meninggal. Pas gua masih kecil ya kan, berkata kayak gitulah. Terus bokap gua itu apa namanya, biasalah namanya lelaki ya kan. Namanya oli belum diganti-ganti gitu ya? Iya, ibaratnya. Iya, kok lu ya sih? Ibarat kata ya gitu, nyari pengganti lain. Cuman memang sedihnya sih memang nyokap gua tuh ya sakit waktu itu. Jadi lu ditinggal sama nyokap lu dari umur berapa nih? Itu dari umur berapa ya? Gua masih kelas 1 SD itu. Kelas 2 SD gua. Masih kelas 2 SD, nyokap gua meninggal gara-gara sakit gula, Bray. Gitu. Dari situ memang gua dari kecil pun gua nggak pernah sama bokap gua. Ibaratnya jarang lah gua tinggal bareng sama bokap gua tuh. Karena kenapa? Dari kecil aja gua semenjak ibu gua meninggal ya kan, itu
bokap gue nggak ada, gue tinggal sama kakak gue. Ya kan? Dulu ya pas ibu gue masih ada pun, gue masih kecil, bokap gue jarang pulang, Bray. Bang Toib lah, kata Bang Toib. Jarang pulang, jarang ini, ya kan. Tapi tetap nyokap gue sayang sama cinta lah sama bokap gue gitu kan. Gak pernah selingkuh. Memang sih hati wanita itu ya benar ya, setia lah ya kan. Kayak gitu. Terus sama ya itu apa namanya, bokap gue dia nyari istri lagi, ya kan, juga jarang pulang, Bang Toib begitu kan. Udah sampai ibu gua meninggal baru dia sadar. Itu bokap gua kan nyesel lah, ibaratnya nyesel lah, ibu gua, nyokap gua meninggal, ibaratnya wanita yang benar-benar apa namanya, nyokap gua yang benar-benar dicintai, bukan dicintai sih, nyokap gua tuh benar-benar cinta sama bokap gua, ibaratnya kayak gitulah. Pas meninggal pun dia nyesal, datang kan nyesal, ibaratnya lu bayangin aja, lu nggak pernah pulang bokap gua. Iya loh, benar. Lu bayangin aja, ibaratnya nggak pernah, dulu ya nggak pernah ngasih duit, nggak pernah ini ya kan. Emang bokap lo apa sih kok nggak jarang pulang? Ataupun gue mau tanya, mau tahu pulang itu berapa, setahun sekali atau gimana tuh? Setahun sekali pun jarang, Bray. Jarang dulu, karena itu satu, dulu sih warisan nenek gue tuh lumayan, Bray. Mungkin apa aja ya nih, mungkin ya gila harta atau apalah gitu. Jadi banyak main wanita lain kayak gitulah. Kayak gitu dulu. Warisannya mungkin kalau misalnya bokap gua nggak main cewek atau apa ya, itu mungkin gua mungkin orang kaya kali, bata gua orang mampu lah, kayak gitu kan. Karena warisan dari nenek gua tuh luar biasa, ibaratnya dulu, zaman dulu seseorang yang ibaratnya bukan seseorang, dulu zaman dulu nenek gua nih punya mobil pun ya kan, itu punya mobil yang orang lain belum punya dulu. Itu nenek gua tuh tanahnya luas, Bray, betul, banyak lah. Nah itu bokap gua pulang ya kan, ngabarin kalau misalnya ibu gua meninggal. Gua meninggal di tahun 2018, 2008. Udah lama juga ya? Udah lama. Nyokap gua kan pertama kan nenek gua dulu 2007. Nah itu kan ibaratnya dapat warisan lah, ibaratnya dari nenek gua ya kan. Itu makin jadilah 2008 ibu gua meninggal, sakit apa gitu. Itu bokap gua nyesel artinya, ya kan. Bokap gua nyesel karena ibu gua meninggal gini-gini, istrinya lah meninggal ya kan. Ya iyalah, sedih banget pasti, Bre. Tapi ya abang-abang gua ya pada ini, pada kesal lah, ibaratnya baru meninggal baru nyesel lu ya. Kayak gitu. Jadi ketika orang itu udah nggak ada, dia baru menyesal, Bray. Ya intinya di saat orang itu masih ada gitu ya, benar-benar masih ada untuk kita, tapi kita menyanyiakan gitu. Tuh. Saat orang itu udah nggak ada, kita nyesal, bener gak? Betul. Iya. Nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai, Bray ya. Iya. Betul. Tapi sekarang sih bokap gua udah sadar lah. Cuman gitu, gua kenapa nggak mau tinggal sama bokap gua? Mungkin gua juga kenapa gua kadang kata sering berantem dulu, sering tawuran ya kan, kata. Ya mungkin rasa sayang orang tua gua nggak ada mungkin, Bray. Iya, benar, Bray. Iya, sering kata dulu lah, kata masih sekolah itu ya kan. Dulu pas lu masih berandal lah ya. Tapi gua berandalnya gua Tetap berandal ya. Gua nggak pernah ini, Bray, kata nggak pernah apa namanya, minuman, obat-obatan atau apa, gua nggak pernah. Tapi emang lu berandal dulu? Berandalnya paling ikut tahu-tahuan doang di belakang. Pakai sarung ya? Ini pengen pakai batu doang paling gua. Itu doang sih. Oke, semuanya mungkin cukup nih. Gua udah tanya-tanya ke lu semua, dan juga kondisi kan ini udah mendung ya, Bre ya. Sekarang gua mau nanya terakhir nih. Apa motivasi lu nih? Motivasi lu sehingga lu bisa kuat sampai sekarang, Bre. Sampai benar-benar lu sampai bisa nikah, sampai alhamdulillah nih lu masih diberi kesehatan, semuanya lu bisa apapun yang lu sekarang jalanin. Apa tuh motivasinya? Pasti kan semua orang ada motivasi tersendiri, bener gak? Benar. Buat dia tuh jadi kuat, buat dia tuh lebih semangat, Ya. buat jalan hidup, bener gak, Bre? Apa nih? Gue mau denger coba. Motivasinya sih
ibaratnya lu satu sabar satu lagi yang kedua lu harus gimana caranya, eh, lu harus nyampein keinginan lu ibarat kayak gitu kan. Lu harus nyampe gimana, lu harus bener-bener gitu, eh, yakin sama lu, sabar dan semangat. Kalau gua sih ya, kalau gua tujuan yang gua mau nih ya kan, itu selalu gua iniin Bray. Cuman kalau misalnya memang kendala atau apa, tapi gue tetap berjuang walaupun itu gagal terus kayak gitu. Dan gue harus tetap semangat walaupun gue kasih sayang orang tua gue tuh jarang sampai sekarang gitu, kayak gitu sih. Jadi intinya satu sabar, sama satu lu harus yakin kalau lu tuh bisa gitu, harus semangat gitu. Betul. Dan jangan lupa juga ya, ingat terus sama Allah ya. Iya. Ingat terus sama Allah, sholatnya juga dijaga ya Bray ya. Betul, sholat 5 waktu, dan puasanya juga nih apalagi bulan Ramadan harus dijaga ya. Kasih. Lo ada yang belum? Udah ada yang belum? Ada sih beberapa bolong. Kenapa kok bisa bolong? Maklum, nggak sahur. Oke Bray. Jadi cukup kali ya podcastnya ya. Cukup. Ada lagi gak? Ada undak-undak gak yang lu ingin bicarakan nih? Atau misalkan lu mau salam-salam ke keluarga lu nih yang ada di Indonesia nih, di mana tepatnya lu mau kasih salam? Mungkin lu kan jarang ketemu ya kan, jarang ada waktu, tapi kan di saat ini di video ini lu bisa ngutarain kayak kangen lu, atau misalkan lu bisa salam ke keluarga lu yang di mana yang lu memang jarang ketemu banget gitu. Ada gak kata-kata nih? Ada sih. Ya apa nih kata-katanya? Coba biar ntar siapa tahu ada saudara lu atau siapa yang bisa ngeliat lu di video ini, dia pasti bakal terharu banget sih ngeliat lu Bre. Coba apa nih kata-katanya Bre? Ya satu sih, gua pengen keluarga gua tuh ngumpul. Bukan hari hari raya aja ya, tapi gue pengen ibadah kompak nih. Setelah hari apa nih yang tertentu nih, kita ngumpul bareng-bareng kayak gitu. Keluarga gua tuh susah Bray, susah ngumpul-ngumpul bareng gitu keluarga gua mah. Ya maklum lah Bre, namanya udah punya kesibukan masing-masing, udah punya keluarga kan, emang agak susah ya kalau buat ngumpul-ngumpul ya. Ya seperti itulah, semua juga gue juga sama ngerasain Bre kayak gitu. Nah tapi apa nih yang ada lagi gak selain itu yang memang mungkin lo pengen utarakan gitu, atau undak-undak lu nih yang mungkin belum lu sempat bicarakan gitu? Siapa tahu kan di video ini bisa melancarkan undak-undak lo gitu Bre. Nah, apa lagi ya? Janganlah kalau nong kayak gitu mah ibadah kita sama aja ngomongin orang. Kata nong ya ke ini aja, kisah gua aja dari gua ibadah, dari gua yang tadinya apa namanya? Yang tadinya bukan susah ya, yang tadinya Susah. sayang ibadah Oh susah. bukan. Susah juga sih susah. Sekarang malu udah gak susah lagi ya. Alhamdulillah sih, alhamdulillah lah. Mendingan. Kenapa lu ketawa gitu? Hah? Kenapa lu ketawa? Ya mending yang sekarang kita ibadah kita udah tinggal di sini kan, dapat ya. Ya Allah. Ya alhamdulillah Bre, Iya. ya kan. Iya. Ya Allah itu pasti kalau misalnya apalagi ibadah menikah ya kan, tapi kalau gua ngomongin menikah gua takut berarti teman gua nih satu ini sedih kayaknya. Oh gitu. Jadi cukup ya. Jangan dulu ya, jangan. Ada satu teman Bukan kita, teman kita yang Oh. bukan kan? bukan Bukan yang ada di ini kan, bukan. ya ibadahnya kameramen di luar sana lah ya Oh, iya. gitu. Yang nggak tahu lah kita itu Iya. di mana gitu ya. Jadi gua karena kalau misalnya gua cerita kayak gitu orang Walaupun nggak ada orangnya juga sedih ya kan. ya romantis atau apa ya kan, walaupun kita bikin video cuma berdua ya kan, Iya. tapi dia ngeliat nggak apa-apa lah ya Iya. ibadah. Gua kalau ngomongin kayak gitu gua ngeri, ibadah ngeri satu. Jadi Ya. di begal gitu apa? Dia iri, takutnya iri. Takutnya dia kepengen. Oh gitu. Karena kan teman kita kan masih jomblo, Bro. Heeh. Iya sih, cukup aja dari gua sih kayak itu. Cukup. Enggak, maksud gue lu ada gak nih salam-salam buat keluarga lu yang di mana, mau di kota mana, salam-salam dong, tolong dong, biar dia ngeliat ada salamnya dari lu. Iya. Buat keluarga gua yang di Jakarta, Mantap. di Tangerang, di Legok ya.
dan di Indramayu ya, itu keluarga dari ibu gua ya kan. Cakep nih. Berarti harus komen ya, komen. Harus komen, like dan share ibaratnya. Salam lah ibaratnya, salam dari Binjai. Enggak lah, maksudnya salam lah ibaratnya. Semoga sehat selalu, semoga kalian bahagia selalu, dan Amin, semoga amin, 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 amin. kalian ini ibaratnya kompak selalu ya. Amin, betul. Amin. Benar ya, Amin, amin. harus selalu kompak lah pokoknya. Wajib, bro. Ya udah, dari itu aja sih gue mah. Semoga selalu sehat, semoga selalu bahagia selalu ya kan, walaupun gue jarang kumpul bareng Ya. ya kan, jarang ngobrol bareng lah kayak gitu, tapi kita tetap jaga silaturahmi kita satu keluarga ya. Sama teman-teman lu mungkin ya yang ada di kota itu kan banyak teman-teman lu tuh. Teman-teman gue buat Jangan lupa dong di salam Oh, iya. juga. Iya. buat teman-teman futsal gue yang di Jakarta, futsal silaturahmi, yaitu salam ya ibarat dari Binjai. bukan silaturahmi ya kan. Semoga kalian kawan-kawan gua, sahabat-sahabat gua, semoga kalian sehat selalu, sukses selalu dan bahagia selalu. Amin, amin. Jangan lupa sama kawan yang lamanya, jangan lupa sama kawan lama kalau misal kalian udah sukses. Karena kawan yang belum sukses harus kita sukseskan. Yo man, amin. Gitu, Bray. Keren juga kata-kata lu. Ya, Keluar biar dari mana tuh? ini biasalah. Udah dari gua cukup, terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, man. Cukup sekian podcast kita. Podcast mantap, Bray. Subscribe, like, komen, dan share ke seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.